Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa teman-teman, saya akan menanggapi komen dari teman kita. Komennya di sebelah bisa disimak. Tetap semangat ya teman-teman semua ya yang mengalami keluhan seputar asam lambung. Ayo diperbaiki pola makannya ya. Itu bukan sesuatu yang fatal atau masalah berat sebenarnya. Begitu kita jaga pola makan, pola pikir kita, teman-teman ya, pola aktivitas, pola tidur ya, atau pola istirahat akan membaik, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya menanggapi komen dari Kak Anton ya. Kak Anton, ini tak bales ya. Ini udah 2 kali komen ya. Kak Anton Satria, saya bacakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, untuk probiotik yang bagus apa Kak? Oke, probiotik ya. Ini kalau probiotik yang saya pakai ke Anton ya, saya itu menggunakan cuka apel, tape singkong, dan proemban. Proemban itu probiotik cair, ya. Proemban itu probiotik cair. Jadi produknya ada di belakang ini. Saya mau bikin video kok nggak bawa produk, nggak apa-apa ya. Di lain video nanti tak tunjukkan produknya. Cuka apel ya, saya menggunakan Deca Plus Venega. Proemban itu probiotik cair ya, kemudian tape singkong. Nah, tape singkong bikin sendiri teman-teman, dari singkong ya yang di kupas, kemudian dipotong kecil-kecil. Jangan lupa ini dihilangkan lapisan terluarnya ya, biar pori-porinya terbuka lah istilahnya. Kemudian dicuci sampai bersih ya. Setelah itu diragi ya, baru ditutup dengan daun, dibiarkan 1-2 hari. Nanti setelah 1-2 hari dia akan menjadi matang, istilahnya dia itu menjadi lunak ya. Kemudian bisa dimakan gitu ya. Tape itu asli sini ya, asli Indonesia ya. Tape itu kan dari singkongnya sendiri. Dia itu kaya akan vitamin dan mineral. Kemudian difermentasi sehingga mengandung bakteri baik. Nah, itu luar biasa sekali, manfaatnya bagus sekali untuk tubuh kita. Selain singkong itu asli Indonesia, ya itu nomor 1. Dan probiotiknya bagus untuk ini pencernaan kita. Bakteri-bakteri baik untuk mikroba usus kita itu sangat-sangat bagus sekali. Nah, setelah kita rutinkan probiotik gitu ya, nanti akan pelan-pelan ini keluhan seputar asam lambung itu akan membaik pelan-pelan teman-teman. Nah, itu silakan dicoba. Kalau saya pakai probiotik itu, saya tidak menggunakan probiotik lainnya, saya hanya memakai itu. Untuk proemban sekarang saya sudah jarang karena sudah pulih lah ya untuk keluhan seputar GERD-nya ya. Namun kalau tape singkong, cuka apel saya masih konsumsi rutin. Namun ketika terkadang ya, namanya kita terkadang itu mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian berpikir gitu ya, dan pola makan kita ini kurang terjaga dalam artian makan terlalu pedas ya, seperti contoh saya beberapa hari yang lalu makan terlalu pedas, kemudian pola pikir cukup berat ya, istilahnya mengerjakan konten atau istilahnya mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, kemudian saya makan pedas teman-teman. Nah, ketika makan pedas perut kayak nggak enak ya, perut kayak kok nggak enak ya, kok anget gitu ya, anget. Kan itu awal mula terjadi peradangan sebenarnya seperti itu. Kemudian segera di stop probiotiknya di stop. Diganti dengan apa? Air kanji dan madu hitam pahit, ini jangan ketinggalan kalau saya. Nah, konsumsi propolis, terkadang itu propolis kan agak asam gitu ya, itu biasanya agak nggak enak, itu saya stop. Kalau yang saya konsumsi kok agak nggak enak ya, saya stop. Probiotik juga sama, cuka apel, tape singkong saya stop. Saya minum kanji atau pati garut itu, kemudian minum madu hitam, kemudian minum air kunyit boleh juga, dan madu tadi udah ya, itu dirutinkan teman-teman. Nanti pelan-pelan akan membaik lagi. Perut kita ini yang rasanya nggak enak ya, paham ya, perut rasanya nggak enak ya, biasanya hangat atau nggak enak atau agak mual, pokoknya perut rasanya nggak enak, itu sebenarnya ada permasalahan di dalam lapisan mukosa kita. Nah, kalau sudah seperti itu jangan ngambil obat lambung, jangan, dinutrisi lambungnya. Dengan apa? Dengan vitamin mineral yang bagus untuk lambung ya.
Ada yang komen di TikTok saya ya kemarin itu, namanya itu saya mohon maaf ya lupa. Nutrisinya itu produknya Dokter Jadul Akbar. Kak, saya minum pati Garut, minum madu, kemudian minum produknya Jadul Akbar. Kemudian saya cek, itu aman. Dia mengandung pati Garut juga. Jadi ada kandungan pati Garut dicampur dengan apa gitu ya. Jadi bagus untuk pencernaan gitu ya. Nah, ketika kita membutuhkan probiotik, lapisan dari lambung kita ini harus kondisinya itu tidak ada peradangan. Walaupun peradangan ringan loh teman-teman. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada teman-teman ya, kalau masih ada gastritis, probiotik stop dulu lah ya. Sabar dulu istilahnya. Itu kalau saran saya. Kecuali yang sudah sangat-sangat sembelit, probiotik yang aman dikonsumsi proemban. Karena dia ada lidah buayanya juga. Terdiri dari 7 bakteri proemban ya. Nah, namun minumnya dikit aja. Kalau berdasarkan aturan di botolnya itu 15 mili ya. Kalau saya coba saya pakai itu sepertiganya, 5 mili saja atau 1 sendok. Itu pun dilarutkan di segelas air. Gitu ya. Jadi saat ada peradangan di lambung atau gastritis, dicirikan dengan perut rasanya mungkin mual, kemudian kayak hangat-hangat gitu ya. Biasanya kalau hangat itu cirinya kalau kita habis makan jahe biasanya. Kita terbiasa minum jahe atau kemudian kok minum jahe kok nggak enak gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu di stop, jahe di stop, pedas di stop ya, asam di stop, minum aja air kanji atau pati Garut ya. Kemudian kombinasi dengan madu hitam pahit seperti itu dan makanannya dijaga. Jangan makan pedas ya, jangan makan yang berlemak tinggi gitu, dijaga. Nanti akan cepat pulih. Nah, oleh karena itu pengetahuan atau belajar tentang lambung kepada orang yang sudah pernah mengalami itu penting. Itu penting daripada kita belajar teorinya. Paham ya? Bisa dipahami, saya ulangi lagi. Belajar keluhan seputar lambung kepada orang yang pernah mengalami. Itu sangat penting daripada kita belajar hanya teori saja. Teori dalam artian apa? Teori dalam artian belum diuji coba kevalidan akan teori itu tadi. Namun secara umum keluhan seputar lambung itu sudah banyak dicoba istilahnya. Jadi yang mengutarakan seperti saya yang mengutarakan pengetahuan atau pengalaman seputar lambung itu sudah diuji coba sehingga ketika kita meniru akan banyak perubahannya istilahnya gitu. Karena yang sudah saya coba atau teman-teman coba itu kebanyakan ya saya itu juga istilahnya itu mencari referensi dari orang-orang yang sudah pulih gitu. Nah, kemudian saya coba, oh ternyata beneran loh, kemudian ada yang nyoba, oh ternyata beneran loh bisa loh dengan seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi pahami betul kalau ketika perut kita kayak nggak enak gitu ya, probiotik stop. Saya juga gitu, teman-teman. Saya juga gitu ketika kok enak ya perut kayak mual. Ya udah probiotik stop dulu. Dalam beberapa hari enggak apa-apa. Nanti setelah sudah tidak merasa hangat lagi, sudah enak, ya udah probiotik lanjut lagi enggak apa-apa. Gitu ya. Istilahnya bakteri ini udah oke lah di sini karena kan setiap hari kita udah minum probiotik. Namun terkadang pola makan kita kadang makan terlalu pedas. Terlalu pedas, pikiran terlalu stres ya atau pikiran banyak pikiran ya mengerjakan suatu pekerjaan itu berpengaruh kepada keasaman asam lambung kita. Jadi asam lambung itu berpengaruh mengikuti pola pikir kita. Pola istirahat juga mungkin terlalu kecapean itu berpengaruh teman-teman keasaman lambung. Ketika keasaman lambung itu istilahnya asam lambungnya ini kurang oke ya, kemudian kita makan ini yang pedas ya, misal seperti itu bisa peradangan. Umumnya tapi ringan. Biasanya kita ini harus sensitif. Oh ini kayak gak enak ya perut ya, kenapa ya? Diingat-ingat langsung. Saya makan apa ya kira-kira? Kemarin berarti saya makan terlalu pedas. Nah biasanya kalau kita makan pedas lagi, kita teruskan gitu ya, di perut semakin nggak enak teman-teman. Kayak nggak enak gitu ya kalau di perut. Nah kalau udah gitu, stop tadi yang saya bilang, pedas, asam, berlemak teman-teman, stop. Kalau tepung terigu udah memang stop ya. Kemudian apalagi probiotik itu asam ya, itu stop. Stop semua. Ya makanya kita yang biasa-biasa aja, ya sayur-sayur bening, telur, ayam, ikan ya. Itu jangan yang pedas-pedas juga teman-teman. Jadi rasa-rasa yang biasa biar di lambung ini istilahnya dia ada pemulihan. Setelah beberapa hari oke, lanjut lagi nanti teman-teman akan merasakan ternyata udah enggak apa-apa. Jadi sesimpel itu teman-teman ya untuk merawat istilahnya lambung kita ya. Oke seperti itu Kak.
Kak Sabiwi ya, untuk mohon maaf, bukan salah. Kak Anton Satria ya, untuk probiotik yang saya gunakan itu, untuk probiotik lain sih kakak bisa pilih, misal ada kalau di apotek itu Rilus, itu dia bentuknya kapsul. Ada juga kalau di apa? Di mana ya? Dijual lainnya semisal yogurt, yogurt juga bisa, tapi pilih yang plain gitu ya. Nah, kemudian cuka nanas juga bisa. Kalau saya cuka nanas nggak cocok. Saya kalau minum cuka nanas itu panas di tenggorokan, jadi nggak kuat saya. Kalau cuka apel kuat. Setiap orang berbeda, Kak Anton. Jadi Kak Anton dipahami, dicoba dulu gitu ya, mana yang cocok. Namun kalau mengalami GERD ya, itu memang probiotiknya yang bagus itu memang harus cuka apel atau betain HCl. Kalau betain HCl memang terapi untuk ini, untuk pengasaman asam lambung. Oke, saya tak cerita sebentar ya. Mohon maaf videonya lebih dari 10 menit. Saya kemarin itu saya iseng itu browsing di YouTube ya. Saya ketik betain HCl. Penggunaan betain HCl. Yang keluar tuh video orang barat semua, teman-teman. Hampir semua video orang barat. Jadi betain HCl itu referensi yang sudah dilaksanakan itu di luar negeri, teman-teman. Jadi betain HCl untuk lambung, teman-teman. Itu video YouTube-nya tuh orang Indonesia itu kayaknya jarang sekali, teman-teman. Jadi itu adalah protokol yang memang itu dari luar negeri, teman-teman. Dan itu memang bisa. Sehingga di Indonesia ini masih baru lah menggunakan betain HCl. Nah, selain betain HCl kan bisa menggunakan cuka apel. Nah, cuka apel ini yang banyak menggunakan. Namun kebanyakan dari teman-teman tidak memahami, dikira tidak ada gastritis. Minum cuka apel, minum betain HCl kok malah warah gitu ya. Seperti pernah tetangga saya dulu juga gitu, disarankan oleh temannya untuk konsumsi cuka apel karena dia ada permasalahan lambung. Setelah dia diberi cuka apel, dia minum langsung rasanya seperti mual-mual nggak kuat, akhirnya sampai ke IGD karena darurat ya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian cuka apelnya dikasihkan ke saya, kalau nggak salah itu mereknya Tahesta, memang asam sekali. Kemudian saya bilang ini kalau gastritis nggak boleh bu gitu. Ternyata benar dia punya peradangan lambung gastritis. Memang nggak boleh kalau gastritis minum cuka apel, harus disibukkan dulu gastritisnya. Nah, ada beberapa teman-teman yang komen juga, saya minum betain HCl kok semakin mual, semakin nggak enak. Itu berarti ada peradangan, nggak boleh. Disebutkan dulu peradangannya. Nah, itu yang menjadi dasar kita ya. Aman minum cuka apel, betain HCl itu saat apa? Itu yang harus dipahami. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, karena seputar gastritis dan GERD ini kan dua kondisi yang berbeda. Kalau gastritis itu peradangan di mukosa lambung, kalau GERD ini katupnya terbuka. Terkadang gastritis dan GERD juga terjadi bersamaan, ya bisa dipahami. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.